Bergaji besar sekaligus bisa keliling dunia gratis merupakan daya tarik profesi yang satu ini. Ya, bekerja sebagai pelaut atau kru kapal menjadi pekerjaan idaman bagi semua orang. Tawaran gaji mencapai 800 hingga 17.000 US dollar setiap bulannya tentu sangat menggiurkan, bukan? Maria Ulfa, Kepala Krus Departemen PT Samudra Daya Maritim, membeberkan rahasia sukses bisa diterima bekerja di kapal pesiar. Seperti apa ya? Tanya tentang ini kan pandemi ini gimana status para pelaut dan kru yang non pelaut kapal pesiar nih? Di PHK, dirumahkan atau gimana nih status mereka sekarang? Status terkininya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Kalau ditanyain tentang status terkini, mereka sudah siap-siap untuk on-board kembali, bahkan sudah ada yang on-board di masa-masa pandemi di tahun 2021, terutama sejak Maret kemarin kita sudah memberangkatkan kru karena partner kita Royal Caribbean Cruise Limited itu per Maret sudah ada kapal, sebagian kapalnya yang sudah beroperasi, terutama dari bulan Maret itu kapal yang di Asia itu sudah beroperasi. Kemudian as of Juli kemarin bahwa official kapal-kapal Royal Caribbean sudah mendapatkan izin dari CDC untuk bisa berlayar ke American Water. Jadi sudah mulai ada titik terang untuk kru-kru kita. Tapi kalau pertanyaannya adalah di bulan awal Januari mereka mungkin masih masa-masa kelam, masa-masa ketir-ketir kapan dia akan di-assign. Tapi kalau sekarang sudah mulai ada good news buat mereka. Ya, untuk kualifikasi untuk yang di kontainer dengan yang di kapal pesiar itu ada perbedaankah atau gimana atau apa saja kualifikasinya mereka? Iya. Kalau secara general pasti ada perbedaan karena tergantung dari posisi yang open saat itu. Tapi kalau misalnya kalau untuk cruise itu kan tergantung dari open posisinya apa. Kalau misalnya di cruise itu kan ada 3 department sebenarnya. Yang pertama ada marine department, yang kedua ada hotel department, dan yang terakhir ada medical department. Justru yang medical department ini dari namanya medical pasti nanti yang bisa apply adalah dokter, nurse, kemudian medical secretary dan lain-lain. Otomatis kualifikasi untuk yang mereka ingin masuk ke medical department pasti akan berbeda. Kemudian bagaimana dengan antara marine? Berarti kalau kita melihat benang merah antara cruise dengan container atau dengan MSC atau yang non cruise itu pasti di bagian marine-nya. Kalau marine yang cruise dengan marine yang non cruise pasti di situ dari requirement-nya. Biasanya untuk prinsipal kelas internasional mereka hanya mau meng-hire kandidat-kandidat yang mempunyai pengalaman dengan jabatan yang sama di kapal yang serupa. Misalnya kapal MSC dia akan menerima seorang yang untuk apply ke jabatan chief officer untuk kru yang memang sebelumnya sudah punya pengalaman di kapal kontainer. Kalau di cruise itu juga pernah ada pengalaman di kapal cruise sebelumnya atau mereka lebih fleksibel, boleh bukan di kapal cruise tapi harus yang ukurannya besar karena kita tahu bahwa kapal-kapalnya Royal ukurannya tidak ada yang kecil. Jadi untuk ukuran 18.000 ke atas kita masih bisa terima. Itu tuh yang marine. Jadi situ di benang merahnya. Oke, ada nggak nih dari Mbak Maria kiat-kiatnya agar para calon kandidat nih bisa sukses keterima di PT SDM nih? Boleh dibocorin nggak rahasianya? Kiat-kiatnya mereka ya. Gimana biar bisa masuk? Nah, yang harus disiapkan apa aja gitu kan? Yes. Jadi kalau ada dua ya di SD Samudra Daya Maritim itu ada dua divisi, ada cruise dan juga ada yang merchant. Kalau cruise itu relatif lebih fleksibel karena sebenarnya kita open dari jabatan paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi. Jabatan paling rendah bahkan yang bagian tukang cuci piring itu kalau di cruise namanya kan keren galley steward. Jadi modal utamanya adalah mereka harus jago bahasa Inggris. Nggak jago-jago banget, tapi setidaknya bisa untuk diajak komunikasi dalam bahasa Inggris. Lupakan grammar, tapi at least tuh diajak ngobrol nyambung itu. Kemudian mereka punya pengalaman
pengalamannya itu sebenarnya fleksibel. Normally harus punya pengalaman 1 tahun, tapi sebenarnya 1 tahun itu bisa di-combine 6 bulan on-job training dan 6 bulan real work-nya juga. Jadi, dan itu untuk special case biasanya untuk mereka-mereka yang misalnya di interview bahasa Inggrisnya oke, kemudian bisa mempresent dirinya dengan baik, itu kita biasanya kasih special note, kasih toleransi, nggak apa-apa deh 1 tahunnya combine dari 6 bulan training, 6 bulan kerja di hotel atau di kapal sebelumnya. Itu kalau untuk yang cruise. Sedangkan kalau untuk yang merchant, misalnya untuk yang global market seperti MSC itu memang sudah ada pakemnya. Kalau memang mereka mintanya harus pengalaman ocean going, ya memang harus ocean going. Kalau mereka maunya memang harus mempunyai jabatan yang sama, misalnya seorang mau daftar menjadi 2O tapi pengalaman sebelumnya 3O, ya nanti tetap akan di-downgrade menjadi 3O. Jadi gitu. Berarti kalau yang Intinya, pengalaman dari hotel bisa beralih ke cruise, itu masih ada kesempatannya ya? ya, justru kalau di cruise seperti yang saya info tadi, bahwa cruise ada 3 department, ada hotel, ada marine, dan juga ada medical. Kalau yang hotel itu justru source-nya kita ngambil dari mereka-mereka dari perhotelan. Mereka yang punya pengalaman di hotel, mereka yang ada pengalaman di restoran, justru itu yang tempat kita nge-grab mereka. Jadi teman-teman yang sudah pernah pengalaman, apalagi saat ini hotel tidak semuanya beroperasi, ya kan, okupansi hotel sudah sangat turun. Justru ini adalah chance buat teman-teman yang dapat PHK dari hotel, nggak ada pekerjaan, itu untuk daftar di kapal pesiar. Dan good news-nya sekarang kan sudah mulai beroperasi, pelan-pelan tapi pasti. Gitu, Oke, Mas. boleh di-share nggak kira-kira rata-rata salary-nya kerja sebagai pelaut di cruise ini berapa, range gajinya untuk diinformasikan? Yes. Range dari jabatan kecil sampai jabatan tertinggi. Jabatan kecil dari 800, jabatan tertinggi bisa sampai extraordinary, bisa sampai 17.000. Wow banget ya, range-nya besar USD sekali. ya? Yes, USD setiap bulan. Jadi kita yang kadang-kadang kita yang merekrut dengan yang direkrut itu gajinya gedean yang kita rekrut gitu. Ya? Iya, gitu. Oke, Kak, sistem kerjanya gimana sih? Ini kontrak atau bisa pegawai tetap atau bagaimana? Sistem kerjanya. Sistem kerja pelaut itu kontrak, Mas. Tapi bagusnya di Royal Caribbean, ini kita ngomongin cruise dulu ya. Royal Caribbean itu adalah surganya para pelaut jika mereka ingin berkarir di cruise. Kenapa? Karena di Royal Caribbean itu mereka jenjang karirnya sangat transparan, sangat jelas, dan tidak perlu dia harus dekat dengan siapa, tapi asalkan mereka perform well, dia karirnya dijamin akan naik terus. Dan meskipun dia sistemnya adalah kontrak, itu dari Royalnya ada sistem, dari tim recruiter ada sistemnya. Jadi begitu dia ada lagi off, kemudian dia akan cek dokumentasinya, kemudian dia akan ditawarin untuk di-assign kembali, dan itu akan dikembalikan ke krunya, masih mau di-assign kembali atau pengen masih liburan dulu, nanti bisa dikomunikasikan. Itu kalau untuk yang di cruise. Sedangkan kalau untuk yang di merchant juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Semua cruise saat ini sistemnya kontrak, namun mereka karena punya sistem yang sudah bagus, database-nya sudah oke, jadi mereka akan mendapatkan tawaran kembali as long as operation mereka oke. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka tidak tidak melakukan sesuatu yang melanggar code of conduct, kesalahan major, mereka pasti akan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke laut lagi. Satu pertanyaan terakhir nih, persentase pelaut pria dan wanita yang direkrut sama PT SDM ini banyakan siapa nih? Persentasenya berapa banding berapa? Bisa ketebak ya, pasti banyakan yang laki-laki saat ini, meskipun Samudra Indonesia melalui Samudra Daya Maritim dan juga partner-partnernya kami itu membuka peluang yang sama 50-50 antara pelaut laki-laki dan pelaut perempuan. Bahkan Royal Caribbean itu sangat strictly, dia nggak, kalau misalnya nih dia punya slot 200, dia maunya 100-nya dari laki-laki, 100-nya dari perempuan, kalaupun kita ngajuin 150, maka yang 50 akan ditolak. Jadi benar-benar mengemphasize untuk crew agent-nya supaya ya kasih kesempatan yang sama gitu. Itu sangat-sangat menarik sih. Iya, oke, saya gitu, rasa Mas. cukup sih, ini juga udah jamnya waktunya. Jumatan ya. Iya.
Terima kasih untuk Oke. semua narasumber, Kak Suar, Kak Peru, Pak Ibrahim, Mbak Maria. Terima kasih informasinya ya Mbak Oni. Terima kasih Terima sudah kasih. diberikan tempat untuk mengambil banyak informasi nih dari narsum-narsum yang hebat. Terima kasih Mas Rino. Salam buat Mbak Ulan ya. Ya, nanti disampaikan ke Mbak Ulannya, Kep. Oke. Terima kasih.